Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang cara menggunakan software Atol. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 memiliki anggota yaitu Afrizal, Iza, Anissa, dan putri saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian pertama. Sebelum menggunakan software Atol, perlu diketahui bahwa Atol sendiri adalah software radio network planning untuk membuat proyek perencanaan radio dalam satu aplikasi. Dilihat dari segi pengertiannya, dapat dikatakan bahwa fungsi Atol sendiri adalah coverage planning area, di mana coverage planning area dilakukan untuk membangun jaringan di satu tempat. Setelah kita mengetahuinya, maka selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai step-step penggunaan dari software Atol tersebut. Yang pertama dilakukan adalah membuka software Atolnya. Setelah terbuka seperti ini, kita akan membuat project LTE baru. Dengan cara mengklik File, New, dan pilih From a Document Template. Nah, karena kita akan membuat project LTE baru, maka project template-nya kita pilih yang LTE lalu klik OK. Nah, tampilan akan berubah seperti ini. Kemudian, kita harus men-setting project area dengan cara mengklik dokumen, properties, dan kemudian akan muncul 3 komponen. Di sini terdapat koordinat, units, dan project. Di sini yang kita ubah adalah komponen koordinat. Untuk projection, kita pilih WGS 84 UTM zones, kemudian pilih kembali WGS 84 UTM zone 49S, lalu klik OK. Dan untuk displaynya, pilih pada bagian yang paling atas sendiri, lalu klik OK. Dan untuk degree format, pilih pada bagian bawah, lalu klik OK. Selanjutnya, kita akan mengimport map Jawanya dengan cara file import, kemudian menuju pada data installer Atol. Di sini terdapat map Jawa, dan di sini terdapat jalan 1 dan jalan 2. Jalan 1 dan jalan 2 semuanya kita open dengan cara save, lalu open dan import. Nah, setelah kita mengimport map Jawanya, tampilan akan berubah seperti ini. Dan untuk menjadikan map Jawa ini menjadi 3 dimensi, kita perlu menginputkan beberapa parameter baru atau beberapa data baru. Kita mengimport lagi dengan cara yang sama, file import. Nah, kita akan menginputkan data clutter. Nah, data clutter di sini terdiri dari data clutter, height, dan vektor. Untuk data clutter, kita pilih index, open, dan untuk data type-nya kita pilih clutter classes, lalu klik OK. Nah, tampilannya akan berubah seperti ini. Hal yang sama kita lakukan pada data height dan data vektor. Seperti biasa, file import, height kita pilih yang index, lalu klik open, dan untuk data type-nya kita pilih yang altitudes, lalu klik OK. Tampilan akan berubah seperti ini. Dan yang terakhir adalah data vektor. File import dan pilih untuk data vektor, pilih index, lalu klik open. Data type
untuk data vektor adalah vektor. Lalu klik OK. Lalu import. Nah, setelah data-data tadi sudah terinputkan, maka selanjutnya kita akan membuat sebuah antena. Kita mengklik parameter, kemudian di sana terdapat pilihan radio network equipment. Ketika kita mengklik radio network equipment, muncul pilihan lagi, yaitu antena. Kita klik kanan, lalu pilih new. Nah, di sini terdapat 3 komponen lagi, yaitu general, horizontal pattern, dan vertical pattern. Dari 3 komponen ini kita ubah semuanya atau kita isi semuanya. Untuk yang general, karena kita akan membuat project LTE baru, maka namanya kita bisa ganti menjadi LTE antena. Dan untuk half power bandwidth 60 derajat dan gain-nya adalah 17 dB. Dan untuk horizontal pattern, untuk data yang akan kita masukkan ke sini adalah data-data angka yang ada di Microsoft Excel. Nah, seperti ini data-datanya. Di sini terdapat data horizontal dan vertikal, kita sesuaikan saja. Untuk yang pertama kita akan mengcopy data horizontal pattern. Kita copy. Dan kita pastekan pada bagian ini. Nah, ketika sudah dipaste, ganti yang vertical pattern sama seperti tadi. Kita copy dulu. Lalu dipastekan pada bagian ini. Nah, ketika sudah semua terisi, kita klik apply dan akan muncul gambar seperti ini pada horizontal pattern dan vertical pattern. Saya akan menjelaskan tentang LTE parameter. Di LTE parameter sendiri ada 3, yaitu site, transmitter, serta cell. Untuk yang pertama, saya akan mengimport site terlebih dahulu. Site di sini digunakan untuk menentukan posisi dari site. Klik kanan pada site, lalu open table. Selanjutnya, klik import, lalu masuk ke data import, klik site, lalu open. Selanjutnya import data. Selanjutnya yaitu melakukan import pada transmitter. Klik open table, import, lalu transmitter, klik open, klik import pada data transmitter, maka akan muncul dari data transmitter itu. Selanjutnya mengimport untuk cell, import, cell, open, import, maka akan muncul data dari cell. Selanjutnya melihat keseluruhan site, transmitter, serta cell pada NAP, maka akan muncul dari site itu. Selanjutnya yaitu melakukan zoom in untuk memperbesar tampilan. Nah, ini adalah tampilan dari site. Selanjutnya yaitu melakukan pewarnaan pada transmitter properties, pada display type, pilih automatic. Nah, selanjutnya memilih warna untuk transmitternya.
klik OK, klik apply. Nah, maka akan berubah warna, klik OK. Ya, saya Anissa akan menjelaskan pembahasan selanjutnya, yakni tentang penggunaan prediction itu sendiri. Nah, prediction ini digunakan untuk menganalisa atau memprediksi parameter-parameter yang dihasilkan oleh site seperti coverage area, daerah overlapping, analisa sinyal efektif, dan beberapa parameter lainnya. Nah, untuk mengaktifkan prediction ini, langkah-langkahnya itu sebagai berikut. Pada Network Explorer, kita pilih prediction. Lalu kita klik kanan pada prediction, pilih yang new prediction. Nah, di sini banyak sekali standar prediction, mulai dari coverage by transmitter sampai cell identifier collision zones. Nah, di sini kelompok kami memilih coverage by transmitter. Mengapa memilih coverage by transmitter? Dikarenakan kami ingin mengetahui cakupan yang dicapai oleh transmitter sendiri itu seperti apa. Kami memilih coverage transmitter, kemudian klik OK. Sebelum kita mengkalkulate coverage transmitter, kita harus menyimpan file atol itu sendiri. Terserah mau disimpan di mana. Jangan lupa dinamain untuk tidak membuat bingung. Tuh dinamain dulu, kemudian klik OK. Nah, ini udah tersimpan pada direktori yang sudah dituju. Kemudian, tunggu sampai calculation end. Jika sudah calculation end, maka proses tersebut sudah selesai. Maksudnya, sudah berhasil untuk di-calculation. Seperti itu. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya, Afrizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizal Safir Rahmat Nasaf. NRP 11 dari kelompok 4 akan menjelaskan penggunaan atol. Dimulai dengan dari tab transmitter, kemudian new prediction, dan memilih signal coverage by signal level. Coverage by signal level ini melihat dari kekuatan signal level dari site. Semakin jauh dari site akan semakin melemah kekuatan sinyal, diwakilkan dari warna tersebut. Dapat lihat dalam screenshot ini. Demikian dari penjelasan kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.